Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Syahda dari jurusan PG PAUD kelas 2022A dengan 3 NIM akhir 035. Di sini saya akan mempresentasikan matematika tentang pengukuran pada anak usia dini. Di sini nama kegiatan yang saya lakukan yakni bernama Isi Aku. Kali ini saya akan membahas tentang latar belakang pembelajaran, tujuan pembelajaran, alat dan bahan dalam melakukan kegiatan isi aku, prosedur atau langkah-langkah kegiatan, variabel yang diamati, hasil observasi, analisis data, dan kesimpulan. Pembahasan pertama yakni ada latar belakang. Pembelajaran matematik tentang measurement dengan subtema air, kegiatan yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah air dalam botol klep ketika diisi dengan cup air berukuran sedang dan seterusnya. Dengan penerapan model pembelajaran project-based learning, bentuk pengenalan ukuran akan mudah dicerna dan anak dapat mempraktekkan secara langsung. Anak tidak akan lagi menerka-nerka berapa ukuran air dalam satu botol klep tersebut. Karena secara umum, pemahaman orang tua dalam mengajarkan matematika pada anak yakni dengan cara yang sederhana, seperti teknik drilling. Penggunaan teknik ini cenderung membuat anak cepat bosan dan stres ketika mengerjakan tugas matematika. Karena dalam teknik tersebut kurangnya unsur bermain dalam kegiatan belajar matematika. Maka dari itu, di sini saya menggunakan kegiatan isi aku agar anak semakin tertarik untuk belajar matematika. Pembahasan yang kedua ada tujuan pembelajaran. Di sini saya mengenalkan agama yang dianutnya, mengenalkan urutan angka pada anak, mengenal ukuran satu botol, cup sedang dan cup kecil, melatih kepercayaan diri anak, melatih kekreatifan anak dalam mewarnai LKA, dan anak mampu mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Adapun alat dan bahan untuk kegiatan isi aku, yang pertama ada air, botol air, cup sedang, cup kecil, pipet, laptop, nampan, pewarna makanan, dan sound. Selanjutnya ada prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada tahap modeling atau pemusatan perhatian, motivasi, dan penyampaian pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan guru yakni pendidik mengajak anak untuk tertib, menanyakan kabar anak, memberi semangat kepada anak seperti tepuk yel-yel, dan anak diajak untuk mengamati video mengenai air. Yang kedua ada tahap questioning atau eksplorasi, membimbing, menuntun, dan mengarahkan anak. Yang peran guru yang pertama yakni pendidik memberikan pertanyaan pemantik mengenai air, dan juga pendidik melakukan tanya jawab mengenai air. Tahap ketiga ada learning community atau seluruh siswa partisipatif dalam belajar kelompok atau individual. Di sini peran guru yang pertama ada anak menjawab pertanyaan yang diberikan dan pendidik menyiapkan alat dan bahan dalam percobaan ukuran jumlah air. Tahap keempat ada inquiry atau menemukan dan identifikasi. Di sini peran guru menanyakan benda apa saja yang ada di depan dan pendidik mengajarkan anak cara menggunakan pipet. Tahap kelima ada konstruktivis, yakni dengan membangun pemahaman sendiri atau mengkonstruksi konsep atau aturan. Di sini peran guru yakni dengan mengajak anak melakukan kegiatan percobaan. Anak diajak untuk menuangkan satu cup sedang ke dalam botol Cleo, dan anak diajak untuk menghitung hingga botol air penuh. Tahap keenam ada reflection atau review, rangkuman mengenai kegiatan hari ini. Peran guru yakni mereview ulang apa saja kegiatan yang telah diberikan, dan anak diajak untuk menjelaskan kembali apa yang ia ketahui ketika menuangkan 3 cup sedang ke dalam botol aqua. Yang terakhir ada authentic assessment, yakni dengan penilaian proses belajar
Di sini peran guru dengan menilai hasil karya anak ketika mengerjakan LKA. Pembahasan kelima ada variabel yang diamati, yakni yang pertama ada kognitif, ketika anak mengenal angka 1 hingga 20, dan juga ketika anak mengetahui ukuran satu botol klub berapa cup sedang. Yang kedua ada perkembangan bahasa, ketika anak dapat melakukan 2 hingga 3 perintah yang diberikan oleh pendidik. Yang ketiga ada fisik motorik, ketika anak dapat menuangkan air tidak tumpah, dan seni ketika anak mengerjakan LKA dan mewarnai gambaran tersebut sesuai dengan imajinasinya. Pembahasan yang kedua ada hasil observasi. Di sini anak mampu memahami dan melakukan kegiatan sesuai dengan instruksi guru. Anak mampu berhitung sesuai dengan urutannya dengan benar. Anak percaya diri untuk tampil ke depan. Anak mampu menulis hasil percobaannya di papan dengan benar. Dan juga anak mampu mengerjakan LKA dengan benar dan sesuai dengan percobaan tadi. Adapun analisis data yang dilakukan pada kegiatan ini, yakni dengan melakukan implementasi pembelajaran matematika tentang ukuran dengan menggunakan pembelajaran kontekstual. Peneliti menggunakan analisis data dengan metode kualitatif. Dengan melakukan interaksi secara langsung, maka mudah mendapatkan data untuk melengkapi tugas selanjutnya yang akan dikerjakan. Kesimpulannya yakni dari hasil observasi yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa anak usia dini kelompok B sudah memahami konsep ukuran dan angka, dibuktikan dengan hasil lembar kerja anak dan kemampuan anak ketika menjawab pertanyaan yang diberikan. Namun ada satu anak yang mengalami kesusahan ketika mengerjakan LKA dan tidak ingat dengan jawaban ketika melakukan percobaan di depan, dan juga ada satu anak yang mengerjakan selalu ragu-ragu dengan jawabannya.